Letusan gas mematikan dari Danau Nyos di Kamerun menewaskan hampir 2.000 orang dan melenyapkan 4 desa di tanggal 21 Agustus 1986. Karbon dioksida, meskipun ada di mana-mana di atmosfer bumi, dapat mematikan dalam jumlah besar, seperti yang terlihat dalam bencana ini. Danau Nyos dan Danau Monon, keduanya merupakan danau kawah seluas 1 mil persegi yang terletak di daerah pegunungan terpencil di barat laut Kamerun. Didominasi oleh tebing batu dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Pada bulan Agustus 1984, 37 orang di dekat Danau Monon meninggal mendadak. Namun sebagian besar kejadian tersebut ditutup-tutupi oleh pemerintah. Karena tidak adanya layanan listrik atau telepon di daerah itu, tidak sulit untuk merahasiakan kejadian tersebut. Dan 5.000 orang yang tinggal di desa-desa dekat Danau Nyos tidak menyadari potensi bahaya di danau mereka sendiri. Pada pukul 21.30 tanggal 21 Agustus, suara gemuruh terdengar dari danau selama 15 hingga 20 detik diikuti oleh awan karbon dioksida dan hembusan udara yang berbau. Awan tersebut dengan cepat bergerak ke utara menuju desa Nyos. Beberapa orang mencoba melarikan diri dari awan. Mereka kemudian ditemukan tewas di jalan setapak yang menjauhi kota. Hanya seorang wanita dan anak-anak yang selamat. Awan gas mematikan kemudian berpindah ke Chasubum dan Fang, di mana 500 orang lainnya kehilangan nyawa. Karbon dioksida membunuh semua jenis hewan termasuk serangga kecil yang dilaluinya. Namun bangunan dan tanaman tidak terpengaruh. Kabarnya para penyintas pun mengalami serangan batuk dan muntah darah. Orang luar yang mengetahui bencana itu ketika mereka mendekati desa-desa dan menemukan mayat hewan dan manusia di tanah. Diperkirakan 1.700 orang dan ribuan ternak mati. Penyelidikan selanjutnya terhadap danau menunjukkan bahwa ketinggian air menjadi 4 kaki lebih rendah dari sebelumnya. Tampaknya karbon dioksida telah terakumulasi dari mata air bawah tanah dan tertahan oleh air di danau. Ketika miliaran meter kubik gas akhirnya meledak, ia bergerak rendah ke tanah lebih berat daripada udara hingga akhirnya tersebar. Danau ini berada di bawah medan vulkanik aktif di mana sejumlah besar magma menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah besar. Bencana alam yang sangat tidak biasa ini disebut letusan Lipnik, juga dikenal sebagai terbaliknya danau. Terjadi ketika karbon dioksida terlarut atau CO2 tiba-tiba meletus dari perairan dalam danau, menghasilkan awan gas yang dapat membuat manusia tercekik. Ketika peningkatan CO2 menggantikan air, letusan Lipnik juga dapat mengakibatkan tsunami. Disebabkan air danau yang benar-benar jenuh dengan gas, hingga akhirnya meledak.